Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan dari seorang yang menyatakan bahwa ibunya belum mengenal manhaj salaf, minta nasihat. Beliau berkepercayaan ambil baiknya, buang buruknya. Kaidah ini tidak benar, karena ini pencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ini yang Allah larang terhadap kepada Yahudi. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Berarti tidak boleh kita duduk di majelis yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ada batilnya, ada haknya, nggak bisa kita pilih. Bagaimana cara kita memilihnya? Walhal kita tidak tahu. Karena Yahudi mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Agar apa? Tersamar yang hak itu dan selalu yang batil ada di atas. Itu berbahayanya mencampurkan yang hak dengan yang batil. Karena itu tidak boleh kita duduk di majelis yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan tidak benar perkataan itu, ambil baiknya, buang buruknya. Dari mana kita tahu yang baiknya dan buruknya? Walhal dia terjadi pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan Yahudi dilarang oleh Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan dengan yang hak dengan yang batil. Kenapa? Karena akibatnya yang batil itu akan naik, yang hak diturunkan. Kenapa? Karena akibatnya orang tidak tahu yang hak dan akan mengenal yang batil. Kenapa? Karena yang batil itu akan terkenal, masyhur, naik, dan yang hak akan hilang. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah menghancurkan, menyembunyikan yang hak dan menaikkan yang batil. Karena itu Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak padahal kamu tahu. Kaum salaf tidak seperti itu. Gak ada yang mau duduk di majelis yang bercampur antara yang hak dengan yang batil. Ada ajaran sesat, ada ajaran yang baik. Campur aduk, gak ada. Pernah seorang ahli bid'ah datang ke ahlus sunnah, salah seorang imam. Saya mau berbicara, engkau mau mendengar? Enggak. Saya mau bawakan ayat Al-Quran? Enggak. Enggak mau. Karena ayat yang dia bawakan nanti dia tafsirkan dengan cara yang batil. Karena kebaikan siapa saja bisa berbicara kebaikan. Yang hak orang bisa berbicara yang hak karena yang hak itu terang, nyata, jelas. Tapi kalau dicampurkannya dengan yang batil, maka yang batil itu nanti akan tampak lebih jelas lagi. Dan itu adalah sifat Yahudi. Karena itu Allah larang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan yang hak padahal kamu tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap ustaz-ustaz yang sedang naik daun padahal sering menebar syubhat? Saya tambahkan, kesesatan juga disebarkan.
Apakah jangan didengarkan sama sekali atau kita ambil yang baiknya? Lagi-lagi yang baiknya lagi. Kan? Jangan didengarkan sama sekali, hatta satu kalimat. Itu kata ulama salaf. Kaum salaf seperti itu. Syubuhat. Syubuhat itulah kerancuan di dalam memahami agama. Terdapat pencampuran aduk antara yang hak dengan yang batil, sehingga orang rancu, sehingga menimbulkan bukan hanya satu syubhat, tapi syubuhat. Kalau ustaz-ustaz ini menebarkan syubhat, berarti dia menebarkan kebatilan dan menghilangkan kebenaran dan menyamarkan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan dan mengangkat kebatilan. Maka sama sekali tidak boleh dengar hatta satu kalimat. Tutup telinga kita. Berbahaya. Karena syubhat di dalam agama sangat berbahaya. Karena akan menimbulkan keraguan dan nanti akan membawa kita, karena hati kita ini dhaif, lemah, dan satu syubhat begitu banyak menyerang dan kita hadapkan diri kita kepada kerancuan beragama, cara beragama yang sesat ini, sehingga kita menimbulkan syak. Oleh karena itu salah satu cara dari kaum zindiq menyebarkan dakwah mereka ialah menebarkan taskik, keraguan, sehingga dapat menimbulkan keraguan, seseorang jadi ragu akan sebuah kebenaran. Akhirnya semuanya boleh. Karena itu ada paham wihdatul adyan, kesatuan agama-agama, semuanya baik, semuanya boleh. Karena kaum zindik menyebarkan syubhat ini, keraguan ini. Dan ini berbahaya sekali. Jangan kita menantang syubhat ini dan berlagak tahu dengan penuh kesombongan. Saya bisa memilah mana yang baik dan buruk. Saya hadir di majelis dia. Ini menantang syubhat. Ada seorang ahli sunnah pada zaman dahulu, di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau yang sezaman dengan itu. Dia tertarik dengan seorang wanita yang beda manhaj. Wanita ini kharijiyah, khawarij, dan da'iyahnya, pendakwahnya, masing keluarga dia, sepupunya, tapi cantik, jamilah. Ini ahlus sunnah. Dia menantang syubhat itu. Saya akan menikahi dia. Saya akan masukkan dia ke dalam ahlus sunnah. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, ikhwan? Terbalik. Dia sekarang yang menjadi tokoh khawarij. Berlagak tahu, saya bisa tahu ini khawarij, saya yang baik. Dia nikahilah wanita itu sebelum dia ajak rujuk. Namanya juga masing keluarga dengan dia. Dengan niat saya akan tarik dia. Ternyata wanita itu lebih pintar. Justru terbalik. Akhirnya dia salah satu tokoh khawarij. Maka jangan kita menantang, kita dhaif, lemah. Bagaimana kita hadir di satu majelis yang dipenuhi dengan syubhat dan berani menantang itu? Kita tidak tahu masa depan.
Jadi apa kitanya? Saya bisa milah ini baik, ini buruk, ambil baik, buang buruknya. Enak aja ngomong begitu. Ini masalah din, bukan masalah beli gorengan. Ini tahu, ini tempe, ini ubi, bisa antum pilah-pilah. Atau datang ke pasar beli makanan, beli pakaian, mudah. Ini din, keyakinan antara yang hak dengan yang batil. Lihat contohnya itu. Bukan sembarang orang berhadapan dengan satu orang saja, karena syubhat itu banyak. Kalau sudah masuk ke sini, oh iya benar juga ya, gitu. Tercengang dia. Apalagi dai-dai itu pinter ngomong. Mulai masuk. Berbahaya syubhat dalam agama antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya kita masuk ke ajaran yang sesat. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Saya pernah mendengar yang seperti ini di televisi. Saya coba dengarkan dengan seksama. Kemudian subhanallah, benar kaum salaf ini. Berbahaya ini orang. Kalau manteng terus ini, bahaya. Saya coba dengarkan gitu. Ingin tahu isinya. Berbahaya. Syubhat. Maka benarlah saya katakan dalam hati, benarlah kaum salaf. Jangan dengarkan gini. Itu kaum salaf. Itu para sahabat. Itu para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena syubhat itu luar biasa. Imam Ahmad pernah mendengarkan yang seperti ini. Saya mau mencoba mendengarkan. Ceramahlah orang ini. Nangis Imam Ahmad mendengarnya. Karena ceramahnya enak, menyentuh hati. Nangis Imam Ahmad. Terus ditanya, Kaif, boleh nggak? Jangan dengerin. Gitu. Jangan dengerin. Dia nangis Imam Ahmad. Kalau ceramahnya menyentuh, tapi penuh dengan syubhat. Begitu ditanya, gimana? Imam Ahmad dengerin dia, tapi orang itu nggak tahu ada Imam Ahmad di situ, disembunyikan di satu tempat. Dia dengerin saja, nangis, karena mungkin ceramahnya menyentuh. Kan Imam Ahmad ini hatinya raqiq, lembut, gitu, nangis. Ditanya, wah, Imam Ahmad nangis berarti ini bagus nih. Nggak mesti. Tanya boleh nggak? Jangan, kata Imam Ahmad, jangan dengerin. Ya ini bahaya. Bahaya. Tuh lihat Imam. Jangan. Dia boleh nangis tapi jangan dengerin. Bahaya, ini syubhat. Jangan kita menantang. Nggak boleh. Karena ini antara keyakinan yang hak dan keyakinan yang batil. Antara jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Berbahaya, kesesatan di dalam beragama. Lihat tadi itu akhwat tadi, ikhwan tadi mau menikahi akhwat itu, ustadznya bilang, amirnya bilang harus disyahadatkan dulu. Itu kan ajaran sesat. Kenapa akhwat itu bisa masuk ke situ? Awalnya ikut-ikut majelis. Dan yang disampaikan tentu kalau Allah, kalau Rasul, tapi seenak dia tafsirkan sendiri, dia bukan ahli ilmu. Berbahaya.